Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom. Apa kabar anak-anak di rumah? Kakak yang di sini? Baik dan luar biasa. Baik, adik-adik yang di rumah, pada hari ini ibadah sekolah minggu online kita, kakak akan ditemani oleh Kak Ransia dan Kak Yunita, serta yang akan bawa pelayanan firman Tuhan atau cerita firman Tuhan untuk kita nanti, yaitu Kak Reski Olpano. Baik, adik-adik yang di rumah, dengan penuh sukacita, ayo kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021. Kita bangkit berdiri. Sebelum kita menerima potom dan salam, kita naikkan pujian kita, yaitu Kawanku Ini Hari Minggu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menghabiskan ibadah kita dengan menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, adik-adik yang di rumah, meskipun sekarang kita ibadah hanya di rumah lewat kita melihat dari HP secara online, baik lewat Facebook atau YouTube, tetapi kita tetap semangat memuji Tuhan. Iya kan kakak? Yuk kita naikkan pujian kita lagi dari Terbit Matahari. Tepuk tangan di rumah adik-adik. Dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Dari terbit matahari sampai
sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Anak-anak yang di rumah sudah dengan penuh sukacita menaikkan pujiannya, kita memuji Tuhan bersama kakak-kakak yang di sini. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu pada saat ini dengan kerendahan hati datang kepadamu dan mengaku segala dosa kami. Ya Tuhan, Kau lihat akan keberadaan kami sebagai anak-anak yang Kau kasihi. Dengan penuh sukacita pada saat ini Tuhan, kami menaikkan pujian kami dalam ibadah syukur kami pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, mengurapi kami, sehingga apa yang kami dengar melalui cerita firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, Kau urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Inilah doa syukur kami, dan Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah sudah berdoa tadi. Kembali kita naikkan pujian kita, Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Adik-adik sudah duduk yang manis, duduk yang rapi. Ini tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh Kak Ransia. Halo adik-adik, ada yang bawa Alkitab? Ya, jangan sampai lupa bawa Alkitab ya. Walaupun kita beribadah di rumah, mari kita membaca nas Alkitab kita pada hari ini. Yaitu Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai 12.
yang demikian bunyinya dengan perikop. Rindu kepada kediaman Allah. Pasal 1. Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelantaran-pelantaran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadahkan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadapi Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dari perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup, tidak bercela. Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Ayo adik-adik yang di rumah ikut juga ya membaca Alkitab tadi. Wah, tentunya ikut sebagai anak Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kak, tadi sudah nyanyi, terus sudah mendengar pembacaan Alkitab. Terus ngapain kita Kak lagi? Kita mau dengar firman Tuhan yang akan dibawa oleh pendeta kita. Oke, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Rizky Olpano. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang sampailah saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang kali ini diambil dari kitab Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-67 hingga ayatnya yang ke-71. Kitab Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-67 hingga ayatnya yang ke-71. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus kami yang kami puji dan kami sembah dalam kehidupan kami, sekarang tiba saatnya Tuhan bagi kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar boleh menjadi pegangan kuat di dalam kehidupan kami
hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kakak akan membacakan nas firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, yang tadi diambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-67 hingga ayat yang ke-71 di bawah perikop pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Yang dimaksudnya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya hari lepas hari. Amin. Shalom. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang dalam nas kita berbicara tentang pengakuan Petrus. Di dalam nas ini bercerita tentang ke-12 murid Yesus dan Yesus Kristus. Di suatu ketika ke-12 murid ini berkumpul bersama-sama dengan Yesus. Dan pada saat mereka berkumpul, Yesus Kristus mempertanyakan tentang kesetiaan mereka dengan pertanyaan, apakah kamu tidak mau pergi? Pertanyaan itulah yang ditujukan Yesus Kristus kepada ke-12 muridnya. Lalu di antara ke-12 murid itu, Simon Petrus mengajukan dirinya dengan menjawab bahwa Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Itulah jawaban Simon Petrus tentang pertanyaan yang ditujukan Yesus Kristus kepada ke-12 muridnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam jawaban Simon Petrus ini menunjukkan bagaimana kesetiaan dari seorang murid Yesus, yaitu Simon Petrus, ketika ia harus dipertanyakan kesetiaannya dalam mengikuti dan mempercayai Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekalian yang di rumah, Simon Petrus ini seperti batu karang yang ada di lautan. Mengapa kakak sebutkan seperti batu karang yang ada di lautan? Jika kita melihat batu karang yang di lautan, meskipun di tengah-tengah ombak, batu karang ini tidak dapat tergeser atau tergoyahkan. Seperti inilah iman dari seorang Simon Petrus kepada Yesus Kristus. Meskipun dengan keadaan apapun, dengan peristiwa apapun, imannya tidak akan pernah tergoyahkan. Lalu pada ayatnya yang ke-70 hingga ayatnya yang ke-71, Yesus menjawab mereka dengan dikatakannya bahwa bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Dan yang dimaksud iblis ialah Yudas anak Simon Iskariot. Adik-adik tahu enggak mengapa si Yudas anak Simon Iskariot ini
dikatakan iblis? Jawabannya ialah karena si Yudas ialah orang yang berkhianat atau murid Yesus yang berkhianat kepada Yesus Kristus. Yudas menyerahkan Yesus Kristus untuk disalibkan. Adik-adik, terlihat bahwa Yudas merupakan karakter yang tidak baik, karena Yudas telah mengkhianati Yesus Kristus dengan menyerahkan Yesus Kristus. Ini menandakan bagi kita bahwa di dalam firman Tuhan atau cerita yang diambil dari Yohanes pasal ke-6 ayat ke-67 hingga ke-71 ini terdapat dua karakter yang berbeda. Karakter yang pertama diambil dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Simon Petrus, dan karakter yang kedua diambil dari Yudas Iskariot. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari dua karakter ini kita ketahui bahwa ada dua karakter yang berbeda. Karakter yang pertama ialah yang baik, dan karakter yang kedua ialah yang tidak baik. Kakak ingin menanyakan kepada adik-adik sekalian yang ada di rumah, adik-adik melihat dari dua karakter ini, adik-adik ingin mencontohi, teladani tokoh Alkitab yang mana dari kedua murid Yesus Kristus? Apakah adik-adik ingin mengikuti Simon Petrus atau mengikuti Yudas anak Simon Iskariot? Tentunya kakak dan adik-adik sekalian yang di rumah menjawabnya dengan meneladani Simon Petrus, karena kita melihat Simon Petrus mempunyai iman kepercayaan yang kuat kepada Yesus Kristus. Jika orang lain menganggap bahwa perkataan Yesus itu biasa-biasa saja, tetapi Simon Petrus menganggap bahwa perkataan Yesus ialah yang kudus dari Allah. Ini berarti iman dari Petrus ini sangat kuat, seperti yang kakak katakan tadi, seperti batu karang di tengah lautan yang tidak dapat digoyahkan oleh ombak-ombak lautan. Kita tentunya juga tidak mengingini seperti Yudas Iskariot. Adik-adik sekalian di rumah tahu mengapa si Yudas ini berkhianat? Tahu enggak? Si Yudas berkhianat karena ia kecewa dengan keadaan. Ia kecewa ketika Yesus Kristus dipilih menjadi raja, Yesus Kristus menolaknya. Disinilah si Yudas akhirnya kecewa dan ia merasa ragu mengikuti Yesus Kristus. Artinya dalam keadaan seperti itu, Yudas telah kalah dan ia akhirnya memilih menghindari keadaan dan berkhianat. Bagi kita sekalian, tentunya kita tidak ingin seperti Yudas Iskariot, karena kita tidak boleh kalah dengan keadaan yang ada dalam kehidupan kita. Kita harus sama seperti Simon Petrus yang kuat dalam keadaan yang sanggup menahan setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, bagi adik-adik sekalian yang di rumah yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari dua karakter yang sudah ada pada nas kita pagi ini, kita harus mengikuti yang baik. Kita tidak boleh mengikuti yang tidak baik.
Kita harus mempercayai setiap perkataan Yesus Kristus bagi kehidupan kita. Kita juga harus menjadi atau meneladani Simon Petrus yang menuruti Yesus Kristus, dan kita melakukannya dengan menuruti perkataan orang tua kita. Karena seperti minggu-minggu yang sudah kakak ucapkan, bahwa setiap perkataan orang tua kita kepada kita itu pastilah yang terbaik diinginkan orang tua bagi anak-anaknya. Karena itu, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang kuat, anak yang memiliki iman yang teguh, yang perkasa, seperti Simon Petrus, kita harus mempunyai iman yang kokoh. Tidak boleh tergoyahkan oleh keadaan, tidak boleh tergoyahkan oleh nafsu, tidak boleh tergoyahkan oleh pengaruh-pengaruh duniawi. Misalnya kita diajak untuk berbuat jahat, tidak boleh kita harus berbohong, tidak boleh kita menyalahgunakan kesempatan kita sebagai anak-anak Allah. Semuanya harus kita hindari, karena anak-anak Allah yang berkenan bagi Allah ialah anak-anak yang mempunyai iman kuat dan selalu menjadi anak yang jujur kepada orang tua, bahkan kakaknya, bahkan setiap keluarga yang ada di sekitar. Jadi adik-adik sekalian, di dalam firman ini yang dapat kita ambil dan kita pelajari ialah tindakan baik yang dimiliki oleh Simon Petrus sebagai murid Allah yang selalu kokoh dan selalu berpegang terhadap perkataan Allah. Kiranya firman Tuhan, cerita kitab kita pada pagi ini boleh menjadi pegangan kuat kita untuk tidak pernah kalah dalam segala sesuatu keadaan yang ada dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Marilah adik-adik sekalian yang di rumah, kita bersatu di dalam doa, kita menaiki doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami puji dan kami sembah dalam kehidupan kami, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Biarkanlah Tuhan kami anak-anak-Mu mempunyai iman yang kuat dan kokoh, sehingga tidak dapat tergoyahkan oleh segala sesuatu nafsu duniawi, bahkan setiap godaan jahat yang ingin mempengaruhi iman kami. Kiranya Kau boleh menjadi penguatan bagi setiap kekuatan iman kami, dan boleh menjadi pelindung bagi setiap iman dan kepercayaan kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, di dalam kesempatan ini juga kami ingin menaikkan doa syafaat kami kepadamu, di mana ya Tuhan kami ingin berdoa untuk segala rutinitas kehidupan kami, terkhususnya pendidikan kami, sekolah kami yang kami jalani. Kiranya Tuhan selalu menyertai, memberikan yang terbaik, memberikan kebijaksanaan, kepintaran, agar setiap studi sekolah yang kami jalani boleh dapat kami jalani dengan baik dan benar. Kami juga berdoa ya Tuhan, meminta pertolongan-Mu bagi kedua orang tua kami. Engkau selalu menyertai mereka, Engkau selalu memberikan kesehatan, rezeki, agar mereka boleh selalu dengan senantiasa, dengan kuat membimbing kami anak-anak, agar selalu taat dan yakin dan percaya kepadamu. Kami juga menyerahkan setiap keluarga kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Tolong Kau jaga mereka ya Tuhan, lindungi mereka, berikan yang terbaik dalam kehidupan keluarga kami. Kami juga mendoakan bagi setiap anak-anak dimanapun berada ya Tuhan. Kami serahkan perlindungan-Mu bagi anak-anak. Engkau menyertai mereka, Kau boleh memberikan mereka selalu kesehatan. Di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, kami juga menyerahkan permohonan kami untuk selalu dilindungi akan pandemi COVID-19 yang sekarang sedang melanda dunia ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan perlindungan, Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi setiap umat-Mu, karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa apa yang datangnya daripada Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan bagi segenap para pelayan-Mu ya Tuhan,
baik itu penuntut diakon, pendeta, guru sekolah minggu, dan para pelayan yang terlibat dalam pelayanan-Mu. Berikanlah selalu mereka kesehatan, kemuliaan, dan kebijaksanaan, agar apa yang mereka layani, terkhususnya bagi kami anak-anak-Mu, boleh menjadi kemuliaan dan berkat bagi kehidupan kami manusia. Inilah ya Tuhan seruan doa kami yang kami ucapkan kepadamu, karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang Maha Pendengar terlebih dahulu. Kami akhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang di rumah sudah mendengar cerita dari Kak Reski tadi ya. Sungguh luar biasa bagaimana kita harus menjadi orang yang setia. Jangan seperti siapa tadi yang tidak setia? Ya, Yudas Iskariot. Yang setia siapa? Simon Petrus. Nah, kalau kakak-kakak di sini mau jadi Simon apa mau jadi Yudas? Mau jadi Simon Petrus. Ya, sama. Kakak di sini juga mau jadi Simon Petrus karena dia adalah sosok yang setia dan taat. Nah, seperti juga adik-adik yang di rumah setia mengikuti sekolah minggu online, kemudian setia berdoa kepada Tuhan. Kemudian setia pada siapa lagi? Kepada mama, papa. Nah, jadi adik-adik kita harus tetap setia hanya kepada Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kini tiba saatnya bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Nanti persembahannya bisa diantar ke kantor Majelis Jemaat Kelawak atau melewati guru-guru sekolah minggu di lingkungan masing-masing. Sebelum kita naikkan pujian kita untuk persembahan, doa akan dipimpin oleh Kak Yudita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan berikan persembahan syukur karena kasih dan berkat telah kami dapatkan dari Engkau. Kiranya Tuhan Yesus persembahan kami dapat menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Hanya ini yang kami dapat berikan Tuhan Yesus kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, untuk mengiringi persembahan kita naikkan pujian persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya. Persembahan punya. Aku tidak
adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan yang diakhiri dengan amin, amin, amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sekolah minggu kita pada hari ini telah selesai. Kakak-kakak, nanti minggu depan adik-adik sekolah minggu lagi seperti hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.